Ibu-ibu sekalian, hati-hati sabda Nabi SAW yang seperti ini. Ada bidadari di surga bisa mendoakan ibu keburukan. Ini hadisnya, saya bilang tadi jangan tersinggung. Harus difahami dengan keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita atau istri menyakiti suami di dunia. Baik itu kata-kata, perilaku, tatapan mata, nanti akan kita sebutkan ada hadis Nabi SAW begitu. Wanita manapun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih hebat, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, kecuali yang di langit kecuali dia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, sampai suaminya ridho. Dan siapapun wanita yang membuat suaminya murka, marah, maka yang di langit Allah akan murka padanya. Bayangkan dihubungkan sama Allah, Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Ya, memang hadisnya begitu. Di sini dikatakan tidak ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari. Di surga mengatakan, jangan kau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang tegas dari Allah yang mengajarkan para bidadari agar semua istri dunia hati-hati. Karena yang menghubungkan hubungan kamu bisa masuk surga dari tangan suami adalah aku, kata Allah. Seperti itu bahasa pemahamannya ya. Sehingga jangan sampai kita keluar dari jalur itu. Kalau ada seseorang misal bermasalah, maaf saya bahasakan, misal ada ibu-ibu, ada seorang muslimah, sudah salihah, sudah baik, tapi suaminya yang buruk. Tapi memang apa adanya ya, memang dalam arti kata buruk, tidak sholat, pemabuk, suka mukul, nggak kasih nafkah. Maka kalau ini betul terjadi, sudah dinasehatin tidak mau berubah, maka saran saya tidak bersama dengan orang seperti ini. Ya, bahkan ulama mengatakan bolehnya seorang wanita dan tidak termasuk dapat laknat kalau dia minta cerai dari seorang laki-laki yang fasik, buruk. Tiap malam mabuk, istrinya setengah mati sholat malam, dianya pulang mabuk, dianya sudah berzina, kena penyakit kelamin, segala macam hal. Ini buruk, untuk apa bertahan? Kalau orang seperti ini keadaannya ya, jangan sampai ditunggangi perkataan saya, betul-betul keadaannya buruk sekali, fasik. Mungkin karena kesalahan pilih pasangan dari awal dan seterusnya. Karena nikah adalah takdir ikhtiar. Allah nggak paksain kamu nikah sama ini, enggak. Itu takdir ikhtiar. Dan ya pilihan kita seperti kita pilih. Saya pilih baju warna ini hari ini ikhtiar saya. Tapi jadi takdir saya karena Allah tahu saya akan pilih baju ini pada hari ini. Masuk dalamnya nikah ya. Jadi nikah itu ikhtiar kita. Tapi kalau kita pilih si A, B, C, kita pilih si A, pilihan kita bukan. Pilihan kita yang milih kan. Allah tidak pernah hubungkan dengan itu. Allah berikan kita kesempatan, kaidahnya turun. Yang soleh, ya, yang beriman, yang akhlaknya baik. Kriterianya ini ya, cari yang ini. Kalau kita pilih yang lain berarti akan salah jalannya kan. Baik, itu pilihan kita. Maka orang sudah salah milih dari awal. Bukan memungkiri takdirnya Allah, karena Allah catatkan sebagai ikhtiar kita. Dicatat di Lauhul Mahfuz pilihan dia memang ini. Seperti kita pilih makan, minum, pilih pakaian, ya kita pilih kendaraan, itu kan ikhtiar kita. Tapi Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, kalau orang ini pada hari ini akan pilih baju itu, akan pilih makanan itu dan seterusnya. Baik, kalau salah pilih, minta kepada Allah SWT petunjuk. Istikharah 2 rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, kalau bertahan dalam rumah tangga ini baik, pertahankan. Kalau tidak, maka pisahkan. Gitu kan? Dan dalam doa istikharah, waqdur li khaira haitsu kan. Dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun aku berada. Nanti Allah akan gantikan orang yang baik. Allah akan gantikan orang yang baik. Karena waktu kita terbatas di dunia. Kan ada waktu untuk habis-habis hal yang kosong. Gitu kan? Sama juga dengan laki-laki yang selalu sibuk hanya karena tergila-gila dengan masalah cinta. Akhirnya istrinya fasikah. Gak mau disuruh sholat, gak mau tutup aurat, selalu berkumpul dengan laki-laki. Terus karena sayang cinta dia bertahan. Kenapa bertahan? Nasihatin, luruskan. Tidak mau, ganti wanita salihah. Harusnya memang begitu. Waktu gak ada. Ada waktu kita ngurus-ngurusan sama ini? Gak ada waktu, gitu kan? Waktu kita ini harus sesuatu yang mahal. Dan kita ingin pasangan kita nanti menjadi penyebab kita bisa bersamanya di surga, gitu kan? Ini penting. Ini juga diambil daripada makna kalimat tadi. Bagaimana kita memahami kalau di surga kehidupannya sangat luar biasa berbeda dan ada hubungan dengan urusan dunia, berhubungan dengan masalah pasangan-pasangan kita ini. Allahu a'lam. Ya.
Sekali lagi tolong jangan ditunggangi, jangan disalahfahami. Jangan begitu ada masalah sedikit, ibu-ibu hanya kena mau beli perabot rumah tangga, nggak dibeliin suami, cerai. Ustadz bilang, ya. Nggak ada Ustadz bilang ya. Sekarang saya sudah bilang, nggak ada. Saya nggak bilang cerai gara-gara perabot. Ya. Kalau pulang mabuk, suka mukul, itu. Kalau nggak beli perabot, sudahlah makan dengan tangan. Ya. Kalau nggak ada sendok bisa pakai sendok. Kalau nggak sendok lama ya sudah. Ini beliin gantinya bang sendok baru. Iya insya Allah nanti. Ya sudah makan dengan ada. Kenapa sih? Ya. Emangnya kalau nggak pakai sendok itu atau nggak pakai tangan nggak bisa masuk di badan, nggak pakai sendok nggak bisa masuk di badan, kan bisa. Artinya mudahkan, jangan terlalu bermasalahkan hal-hal yang masih bisa ditoleransi.